Bab 1586 Tanduk Raja Iblis. Meskipun Si Feng hanya berbicara setelah HP Skyhawk mencapai 0, para pemain akan mempertahankan indera mereka untuk sesaat setelah mereka mati di domain dewa. Hanya saja, pemain tidak bisa bergerak. Kamu, Skyhawk hampir meludahkan darah ketika dia mendengar pernyataan Si Feng. Seandainya dia menggunakan skillnya, serangan Si Feng yang ceroboh dan brutal tidak akan merenggut nyawanya bahkan tanpa mengaktifkan berserk skillnya. Namun, HP Skyhawk sudah mencapai 0. Bahkan jika dia ingin mengatakan sesuatu, dia tidak bisa. Dia hanya bisa menunggu, penuh kebencian, karena sistem itu secara bertahap mengirimnya keluar dari KTT dunia. Ketika kerumunan yang menyaksikan itu melihat mayat Skyhawk di tanah, mereka menelan ludah saat mereka berbalik ke pendekar pedang di samping mayat itu. Si Feng terlalu kuat. Ini adalah pertama kalinya mereka, sebagai pemain ahli, menyadari bahwa pemain dapat mendominasi pertempuran dengan mengandalkan keterampilan, bukan hanya atribut dan teknik dasar. Meskipun menghadapi 3 ahli puncak secara bersamaan, Si Feng telah membunuh ketiganya dengan mengandalkan keterampilannya. Keterampilan Si Feng begitu kuat sehingga pihak Skyhawk tidak bisa membalas dalam sedikit pun. Pertama, Si Feng telah menekan lawan-lawannya dengan keterampilan domain. Dia kemudian menggunakan skill AOE yang membungkam dan skill lain yang memungkinkannya untuk langsung membunuh Guardian Knight. Pada akhirnya, dia mengandalkan para doppelgangernya untuk bertarung dalam pertarungan 2 lawan 1. Dengan keterampilannya yang banyak, dia telah menghancurkan keuntungan apapun yang dimiliki lawannya. Setelah pertempuran ini, para pemain ahli ini menyadari betapa pentingnya keterampilan dan mantra sebenarnya. Sekarang, mereka mengerti bahwa skill dan mantra bisa menebus ketidaksempurnaan mereka, memajukan kekuatan tempur mereka. Bahkan ketika berjuang dengan kerugian luar biasa, mereka bisa mengandalkan sinergi keterampilan dan mantra yang kuat untuk mengubah gelombang pertempuran. Si Feng adalah bukti dari ini. Skyhawk mati, begitu saja. Dia pasti akan mendapatkan earful ketika dia melapor kembali ke markas utama. Brute Spear tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat tubuh Skyhawk secara bertahap menghilang. Kami benar-benar harus berterima kasih kepada ahli misterius ini. Sebagai komandan Sin of Furat, semua orang di Flower of Seven Sins mengenali kekuatan pria itu. Dia telah mencapai cukup banyak dalam organisasi. Ini juga mengapa Skyhawk sangat tidak puas dengan Hidden Soul, yang baru-baru ini dipromosikan menjadi komandan Sin of Pride karena hubungannya. Hidden Soul menghadapi banyak tekanan dalam organisasi, tetapi sekarang Skyhawk telah mati selama percobaan perampokan, dia akan kehilangan sedikit pengaruh. Ahli misterius, jiwa tersembunyi tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Sambil tersenyum pahit, dia berkata, dia bukan ahli yang misterius. Bahkan, kamu mengenalnya. Petik 2. Aku kenal dia, Brute Spear bingung. Jika aku tidak salah, dia adalah Maple Leaf, Hidden Soul berkata ketika dia menatap sosok jauh Si Feng. Meskipun dia menyembunyikan penampilannya di bawah jubah hitam. Salah satu keterampilan doppelganger yang dia gunakan selama pertarungan adalah skill Maple yang sama yang digunakan dalam tes masuk. Dia Brother Maple, Brute Spear menoleh ke Si Feng dengan mata lebar, kaget. Dia tidak bisa mempercayainya. Tidak hanya Si Feng sangat kuat terhadap monster, tapi dia juga sama kuatnya di PvP. Komandan, jika kita dapat memperdalam hubungan kita dengan Brother Maple, bukankah kita memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mengambil barang itu? Brute Spear menyarankan dengan penuh semangat. Meham, tapi ini bukan waktunya untuk bertanya padanya, kata Hidden Soul setelah memikirkan masalah itu. Dia baru saja membunuh Skyhawk. Bahkan jika Skyhawk dapat menerima keluhan ini, para tetua tidak akan berpaling ke arah lain. Mereka akan melakukan segalanya untuk belajar sebanyak mungkin tentang dia. Tidak akan terlambat untuk menghubungi Maple begitu para tetua menemukan identitas aslinya. Petik 2. Setelah memikirkan masalah ini, Brute Spear memahami alasan Hidden Soul. The Flower of Seven Sins adalah organisasi misterius, yang ditakuti dan dihormati semua orang di dunia game virtual. Sementara itu, berita tentang pemain misterius yang membunuh seorang komandan seperti Skyhawk akan bocor, cepat atau lambat. Kekuatan super lainnya akan menertawakan dan menertawakan bunga 7 dosa. Jika organisasi ingin mempertahankan reputasinya, ia tidak dapat duduk diam dan tidak melakukan apapun. Jika tidak, prestise organisasi akan anjlok. Sementara para pemain menonton mendiskusikan Si Feng dan pertempuran, pendekar pedang mulai mengumpulkan harta rampasan Skyhawk dan pestanya telah jatuh. Skyhawk, Ridiculous, dan Ink Hunter semuanya adalah pakar puncak yang bonafit. Setiap senjata dan peralatan yang mereka gunakan adalah yang terbaik dari yang terbaik. Ketika Skyhawk telah meninggal, dia tidak hanya menjatuhkan level 45, sarung tangan armor plat emas hitam, tetapi dia juga menjatuhkan klakson yang memancarkan kekuatan iblis yang padat. Saat berbaring di tanah, itu meningkatkan kekuatan iblis di udara beberapa kali lipat. Apa ini? Si Feng mengambil tanduk dengan rasa ingin tahu dan memeriksanya. Tanduk Raja Iblis, Epic Rank Consumable. Tanduk ini membawa kekuatan Raja Iblis yang hidup. Mengaktifkan klakson akan memungkinkan kamu untuk melakukan serangan dengan kekuatan Raja Iblis ini selama hidupnya. Mengaktifkan kekuatan Raja Iblis akan menelan biaya 30.000 Magic Crystal. Dapat digunakan 2 kali lagi. Si Feng tercengang ketika dia membaca deskripsi tanduk Raja Iblis. Sesaat kemudian, ekstasi mencengkeram hatinya. Sebuah konsumsi epik. Item ini jauh lebih jarang daripada item epic biasa, dan sudah jelas bahwa Skyhawk telah membelinya dengan shrine points-nya.
Namun, sepertinya Berserker sangat terburu-buru untuk membunuh Si Feng sehingga dia mengabaikan periode pembatasan. Pada akhirnya, Skyhawk telah menjatuhkan tanduk Raja Iblis. Ketika Skyhawk menyadari bahwa dia telah kehilangan item ini, dia akan mati karena penyesalan. Bahkan Si Feng tidak bisa membantu tetapi mengasihani Skyhawk sedikit. Tak perlu dikatakan, Skyhawk telah menghabiskan sebagian besar, jika tidak semua, poin kuil yang ia peroleh dari Divine Staircase untuk item ini. Jika Si Feng ada di tempatnya, dia tidak akan menghabiskan poinnya pada klakson. Bagaimanapun, itu hanyalah barang yang bisa dikonsumsi. Itu akan hilang begitu jumlah penggunaannya telah dihabiskan. Namun, Si Feng harus mengakui bahwa item itu dapat mengerahkan kekuatan yang luar biasa karena jumlah penggunaannya yang terbatas. Dengan itu, pemain dapat menggunakan semua potensi item epic dalam sekejap. Dalam Gods Domain, Demon Kings adalah keberadaan tier 5. Meskipun peringkat kehidupan mereka lebih rendah dari malaikat jatuh, mereka masih makhluk tier 5. Sendiri. Mereka memiliki kekuatan tempur yang cukup untuk menghancurkan seluruh kerajaan. Cukup banyak Raja Iblis yang menjelajahi domain dewa di kehidupan Si Feng sebelumnya. Raja Iblis ini telah secara signifikan mengubah kerajaan yang telah mereka naiki. Untuk mengalahkan Raja Iblis ini, berbagai persekutuan lokal telah membuat pengorbanan astronomi. Mungkinkah orang itu berniat untuk menyerang monster mitik? Si Feng bertanya-tanya saat dia menatap tanduk Raja Iblis. Karena tanduk Raja Iblis memungkinkan pemain untuk menggunakan kekuatan Raja Iblis, pemain dapat meluncurkan serangan makhluk tier 5. Serangan tier 5 bahkan bisa melukai monster tier 5 jika tidak ditangani dengan benar. Untuk pemain saat ini, monster tier 5 praktis tidak terkalahkan. Tidak ada pemain yang cukup bodoh untuk menantang makhluk tier 5 pada tahap ini. Satu-satunya alasan mengapa Skyhawk akan membeli item ini adalah untuk menghadapi monster mitik tier 4. Meskipun monster mitik masih tidak dapat diatasi oleh pemain saat ini, adalah mungkin untuk mengalahkannya dengan bantuan tanduk Raja Iblis dan beberapa item kuat lainnya. Sekarang Si Feng telah mendapatkan tanduk Raja Iblis, dia telah mendapatkan kartu truf lain, yang bahkan lebih kuat dari sumber elemental, untuk berurusan dengan monster mitik di masa depan. Dia bahkan bisa menggunakannya untuk berurusan dengan final boss di level 50 tim super skala besar super skala. Satu-satunya masalah adalah persyaratan tinggi kristal sihir untuk mengaktifkan tanduk Raja Iblis. Bukan sembarang persekutuan yang sanggup berpisah dengan 30.000 kristal ajaib. Bahkan Zero Wing tidak mampu membayar pengeluaran. Banyak aspek yang menuntut sihir kristal persekutuan. Saat ini, Zero Wing bahkan tidak mampu menghabiskan 10.000 kristal ajaib, apalagi 30.000. Lupakan, lebih baik daripada tidak memilikinya sama sekali. Setelah merenungkan situasi sejenak, Si Feng memutuskan untuk menyisihkan tanduk Raja Iblis untuk saat ini, melanjutkan menuju area epik KTT dunia. Sementara itu, berita penghancuran satu pihak dari Skyhawk milik Si Feng menyebar dengan cepat mencapai telinga berbagai negara adidaya. Bab 1587 Pakar Misterius. Para pemain berkeliaran di jalan-jalan kota persekutuan, dilindungi oleh tembok tinggi. Beberapa pemain ini adalah arsitek, sibuk membangun semua jenis bangunan. Dari lantai atas sebuah restoran terbuka di kota itu, seorang lelaki setengah baya dengan baju besi kelabu tua diam-diam memperhatikan para arsitek ini. Perisai berbentuk api bersandar di samping kursinya. Tiba-tiba, seorang pria muda masuk ke dalam ruangan, berlari ke pria setengah baya. Paman Yuan, sesuatu yang besar telah terjadi, pemuda itu dengan bersemangat melaporkan. Kami baru saja menerima kabar bahwa Skyhawk, salah satu komandan Flower of Seven Sins, telah terbunuh. Pria paruh baya yang dimaksud tidak lain adalah Yuan Tixin dari Pavilion Rahasia. Dia telah mencapai level 50 dan mengenakan Landslide Set level Fine peringkat Gold level 50, satu set peralatan untuk Warrior Shield yang hanya bisa diperoleh dari level 50. Tim Dungeons yang terdiri dari 100 orang. Skyhawk telah terbunuh, Yuan Tixin berbalik ke arah pemuda itu dengan takjub. Bagaimana mungkin? Apakah seseorang mengorganisir tim ahli untuk menyergapnya? Tidak, itu tidak benar. Kami berbicara tentang salah satu dari komandan 7 dosa di sini. The Flower of Seven Sins pasti tidak akan menerima pukulan telak. Petik 2. Skyhawk adalah satu dari hanya 7 komandan di Flower of Seven Sins. Kekuatan individualnya bahkan berada di peringkat teratas dalam organisasi pembunuhan. Yuan Tixin merasa sangat sulit untuk percaya bahwa segelintir pemain bisa membunuh ahli seperti itu. Satu-satunya kemungkinan adalah bahwa beberapa negara adikuasa telah mengorganisir pasukan kecil untuk menyergap pria itu. Mereka juga membutuhkan berbagai alat canggih untuk memastikan bahwa dia tidak dapat melarikan diri. Tidak, bukan itu masalahnya. Berdasarkan apa yang kami dengar, tampaknya Skyhawk dan 2 asisten dekatnya berusaha merampok pemain lain. Pada akhirnya, pemain itu membalikkan keadaan, dan ketiganya kehilangan nyawanya, pemuda itu menjelaskan, tergagap. Skyhawk membuat anak buahnya membunuh seorang pemain, tetapi malah mati? Bagaimana itu mungkin? Yuan Tixin bahkan lebih terkejut. Skyhawk tidak hanya meninggal, tetapi ia juga terbunuh oleh pemain tunggal. Pria itu bahkan memiliki keunggulan numerik dalam situasi itu. Tidak peduli bagaimana Yuan Tixin mempertimbangkan kata-kata pria muda itu, mereka terdengar seperti lelucon. Itu benar, ini video pertarungan, kata pemuda itu sambil buru-buru menyampaikan rekaman itu. Video telah direkam agak jauh dari medan perang, sehingga detail pertarungan tidak jelas. Namun, Skyhawk's mana cutter adalah
Tidak ada keraguan bahwa Berserker memegang pisau yang rusak memang Skyao. Keterampilan yang sangat kuat, meskipun Yuan Tixin tidak bisa melihat seluruh proses pertempuran dengan jelas, dia bisa, kurang lebih, menyimpulkan alasan bahwa pihak Skyao kalah. Hanya siapa pemain itu? Kami sudah melakukan yang terbaik untuk menyelidiki masalah ini. Sayangnya, kami hanya dapat mengumpulkan informasi dalam jumlah terbatas dari video. Meskipun Flower of Seven Deans harus memiliki akses ke detail lebih lanjut, mata-mata kami di organisasi terlalu rendah peringkatnya untuk mendapatkan akses ke informasi. Pemimpin persekutuan telah meminta kita untuk menemukan ahli ini secepat mungkin. Dan dia telah menyatakan bahwa kita tidak dapat membiarkan bunga 7 dosa mencapai pemain sebelum kita melakukannya. Petik 2. Aku mengerti. Aku akan melakukan yang terbaik untuk menyelidiki masalah ini. Petik 2. Setelah Yuan Tixin selesai dengan video, ia menjadi tertarik pada ahli misterius yang telah membunuh pihak 3 orang Skyao. Dia segera memerintahkan bawahannya untuk menyelidiki video pertempuran. Sementara itu, negara adidaya domain lainnya memulai penyelidikan sendiri. Pada titik ini, Si Feng, yang sama sekali tidak tahu tentang keributan yang disebabkannya, mencapai area Epic Shrine di KTT dunia. Dibandingkan dengan area Dark Gold dan Fine Gold, area Epic tidak memiliki pemain. Kuil Epic yang agung di daerah itu tetap tidak dihuni. Si Feng tidak perlu khawatir tentang persaingan atas kuil. God Crystals tidak sama berharganya dengan item Epic, tetapi kesulitan Shrine meningkat dengan ketinggian. Sejalan dengan itu, kuil harus menawarkan lebih banyak harta. Aku mungkin dapat menemukan kristal-kristal di kuil paling bawah. Setelah pemeriksaan cepat terhadap kuil Epic yang menghiasi sisi gunung, Si Feng memulai misinya. Wilayah paling bawah dari daerah Epic memiliki total 21 kuil Epic. Si Feng tidak terlalu memikirkan masalah ini dan mendekati kuil terdekat. Ketika dia sampai di pintu masuk kuil, Si Feng meletakkan tangan di pintu di depannya. Sistem, kunci kuil legendaris inferior terdeteksi. Kamu memenuhi syarat untuk membuka pintu kuil Epic. Apakah kamu ingin menghabiskan 1000 menit untuk membukanya? Si Feng mengklik setuju tanpa ragu-ragu. Segera, pintu kuil terayun terbuka, memungkinkan Si Feng masuk. Saat Si Feng melangkah ke kuil, dia merasa seolah telah memasuki dunia yang berbeda. Dia berdiri di atas platform di atas awan, dan dari waktu ke waktu, Si Feng melihat binatang buas melonjak. Monster-monster ini semuanya sangat kuat, dan bahkan yang paling lemah di antara mereka adalah tuha tingkat 150. Beberapa binatang terbang ini bahkan adalah monster level 180 mitik. Salah satu dari monster ini dapat dengan mudah memadamkan kehidupan Si Feng. Beberapa patung humanoid telah didirikan di tengah platform, dan item yang mempesona dalam tembus cahaya, kotak kristal telah ditempatkan sebelum masing-masing patung. Bahkan dari jarak ini, Si Feng bisa mengatakan bahwa setiap barang ini sangat berharga. Ketika Si Feng mencoba mendekati salah satu patung untuk memeriksa barang-barang sebelum itu, suara pemberitahuan sistem lain mencapai telinganya. Sistem, kamu dapat memilih satu item sebelum banyak patung. Selama kamu memenuhi persyaratan, kamu dapat memperoleh barang yang kamu inginkan. Jika kamu gagal menyelesaikan persyaratan dalam batas waktu yang diberikan, kamu akan diteleportasi keluar dari Shrine secara otomatis. Benar saja, sistem tidak akan membiarkan pemain mengambil barang-barang ini dengan mudah. Si Feng tidak terlalu terkejut. Meskipun setiap kuil di KTT dunia menawarkan hadiahnya sendiri, tidak setiap kuil memberi pemain hadiah saat masuk. Beberapa pemain mengharuskan lulus tes tertentu. Kuil Dewa Kehancuran, yang sebelumnya dikunjungi Si Feng, adalah salah satu contohnya. Jika pemain tidak memilih kuil yang sesuai berdasarkan kekuatan mereka, mereka mungkin pergi dengan tangan kosong. Sebanyak 12 patung menempati peron. Di antara item sebelum patung, 4 adalah item yang rusak, dan ada 5 buah peralatan epik utuh, 2 senjata epik dan 1 item epik. Menurut kesulitan perolehan di domain dewa, item epik akan paling sulit diperoleh, sedangkan item yang rusak akan menjadi yang paling mudah. Itu relatif mudah untuk menentukan tingkat kesulitan berbagai patung. Namun, tidak ada yang penting bagi Si Feng. Lagi pula, dia tidak di sini untuk barang-barang praktis. The God Crystals adalah satu-satunya tujuannya. Tolong, biarkan ini menjadi Dewa Kristal. Si Feng kemudian mendekati salah satu patung dengan barang yang rusak. Saat dia membuat pilihan, patung batu di depannya mulai retak. Batu pecah jatuh untuk mengungkapkan seorang pria yang kuat memegang pedang 2 tangan dan mengenakan baju besi emas. Shrine Knight, manusia tinggi, Kaisar Pedang tingkat 4, level 100, HP 20 juta per 20 juta. Saat kuil Knight muncul, Si Feng merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya menimpanya. Biasanya, teknik bertarung NPC jauh lebih kuat dari monster dengan level dan level yang sama. Selanjutnya, NPC sebelum dia adalah manusia tinggi. Manusia tinggi tidak seperti manusia saat ini yang menghuni benua domain dewa. Manusia tinggi telah lama punah di domain dewa. Dahulu kala, para dewa telah memberkati manusia tinggi, dan peringkat kehidupan mereka jauh lebih tinggi daripada sepupu mereka yang biasa, saat ini. Mereka adalah monster humanoid yang bonafit. Faktanya, legenda yang berbicara tentang manusia yang telah membunuh naga tidak merujuk pada manusia saat ini, tetapi manusia tinggi. Peringkat kehidupan manusia saat ini jauh lebih rendah dari naga, dan bahkan NPC tier 5 pun tidak akan cocok dengan naga tier 5 biasa. Namun, manusia tinggi bisa bertarung dan mengalahkan naga. Sebagai contoh lain tentang seberapa kuat manusia tinggi,
Ksatria Kuil tingkat 4 sebelum Si Feng dapat dengan mudah membunuh monster mitik dari tingkat yang sama seolah-olah mereka adalah semut. Bab 1588 garis darah meningkat. Setelah batu yang menyelimuti kuil ksatria hancur pada platform, itu mulai bergerak ke arah Si Feng. Saat situasi berkembang, tekanan yang dirasakan Si Feng terus meningkat. Jika Si Feng tidak tahu bahwa cobaan kuil tidak akan membunuh para penantang, dia kemungkinan akan menggunakan Absolute Domain untuk mempertahankan dirinya. Penantang, kamu punya dua pilihan. Yang pertama adalah menghindari semua serangan aku, yang kedua adalah melampaui aku dalam standar pertempuran. Batas waktu kamu adalah 3 jam. Kamu punya waktu 3 menit untuk dipertimbangkan. Jika kamu tidak memutuskan dalam 3 menit, kamu akan dipaksa keluar dari Shrine secara otomatis, Shrine Knight secara mekanis menjelaskan. Menghindari semua serangannya atau melampaui dia dalam standar pertempuran, Si Feng melihat lebih dekat pada kuil ksatria di depannya. Setelah beberapa saat mempertimbangkan, dia menyatakan, aku memilih opsi kedua. The Shrine Knight adalah kaisar pedang tingkat 4. Bahkan jika NPC setingkat dengan Si Feng, serangannya tidak akan menjadi masalah sepele. Selanjutnya, Si Feng masih dalam kondisi lemah. Itu akan membuatnya semakin sulit untuk menghindari setiap serangan pedang kaisar. Bersaing melawan kuil ksatria dalam standar pertempuran adalah satu-satunya kesempatannya untuk membersihkan tantangan. Biasanya, setelah NPC mencapai tier 3, standar tempur mereka akan setara dengan pemain ahli biasa. Beberapa NPC tier 3 yang kuat bahkan bisa mencapai ranah refinement. Termasuk atribut NPC yang superior, tier 3 NPC pada umumnya jauh lebih kuat daripada pemain tier 3. Bahkan standar tempur NPC tier 4 terlemah berada di ranah refinement, dan yang lebih kuat bahkan bisa mencapai Void Realm. Bahkan para ahli puncak tingkat 4 tidak akan berani memprovokasi NPC tingkat 4 di masa lalu. Adapun para pahlawan yang dipanggil untuk melindungi kota-kota, mereka yang mampu mencapai tier 4 tidak memiliki masalah mencapai Void Realm. Inilah mengapa mereka bisa memanggil kota-kota. Meskipun Si Feng memiliki kondisi lemah, standar tempurnya tidak terpengaruh. Selain itu, bersaing melawan NPC tier 4 melalui teknik adalah kesempatan langka. Tidak seperti pemain, teknik bertarung NPC jauh lebih halus. Aplikasi mereka bahkan bisa membuat pemain pingsan. Bagus sekali, mari kita mulai pertempuran. Lalu, selama waktu ini, atribut-atribut dasar aku akan jatuh untuk menyamai milik kamu. Aku juga akan ditetapkan pada tingkat 2. Kita berdua tidak akan diizinkan untuk menggunakan keterampilan atau mantra apapun selama pertarungan ini. Kamu juga dilarang menggunakan alat apapun. Kamu hanya akan menyelesaikan uji coba setelah menipiskan HP aku sepenuhnya, kata Shrine Knight, mengangguk. Auranya kemudian mulai melemah saat kuil ksatria jatuh dari kaisar pedang level 100 ke master pedang level 61. Untuk sesaat, Si Feng merasa dibatasi. Pemberitahuan kemudian muncul, mengatakan kepadanya bahwa dia sementara dilarang menggunakan keterampilan, mantra, atau alat. Shrine Knight sekarang memiliki 1 juta HP tersisa. Sangat mungkin bagi Si Feng untuk mengakhiri pertempuran ini dengan cepat, bahkan ketika mengandalkan teknik tempurnya. Sebelum Si Feng bisa bersiap, ksatria kuil muncul di hadapannya. Pedang besar keemasannya berubah menjadi seberkas cahaya keemasan yang menyerang Si Feng berulang kali berturut-turut dengan cepat. Sangat cepat, Si Feng segera mengeksekusi orbit pedang saat pedang Shrine Knight turun. Tidak ada sedikit pun keraguan dalam gerakan Shrine Knight. Sepertinya NPC bergerak berdasarkan insting daripada pemikiran rasional. Dia tidak seperti pemain, yang biasanya berpikir sebelum mengambil tindakan. Gerakan yang hampir naluriah memungkinkan ksatria kuil untuk melakukan serangan yang begitu cepat sehingga Si Feng tidak bisa membela diri terlebih dahulu. Akibatnya, Si Feng harus bergantung pada teknik pertahanan pasif seperti Swords Orbit untuk melindungi dirinya dari serangan yang masuk. Dang, 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 dentang logam bergema di seluruh platform saat percikan api menyilaukan menerangi udara. Jika pemain lain melihat ini, mereka akan tercengang. Seiring berlalunya waktu, gerakan kedua pejuang menjadi lebih cepat dan lebih lancar, dan setiap ahli biasa akan kewalahan oleh adegan itu. Meskipun ayunan Si Feng dan Shrine Knight sangat cepat, kecepatan mereka bukanlah hasil dari kecepatan serangan yang tinggi. Sebaliknya, itu karena eksekusi naluriah mereka. Bahkan setelah bertukar pukulan selama beberapa menit, tidak ada pihak yang mengalami kerusakan. Seperti yang diharapkan dari Kaisar Pedang, jika aku tidak mengandalkan Orbit Sword untuk memblokir serangannya, dia kemungkinan akan membunuh aku dengan sangat cepat. Si Feng tidak bisa menahan senyum pahitnya saat dia menangkis serangan NPC yang hiruk-pikuk. Fighting the Shrine Knight mengingatkan Si Feng tentang betapa kuatnya NPC. Di samping kecepatan serangan mereka yang sangat tingginya, Shrine Knight mengalahkan Si Feng karena perbedaan dalam kecepatan reaksi mereka. Ini tidak akan dilakukan. Aku tidak bisa membiarkan ini terjadi. Menyadari bahwa tidak ada serangan yang mencapai kuil ksatria, Si Feng mundur untuk mencari medan yang lebih baik. Meskipun Shrine Knight memiliki atribut dasar yang sama dengan Si Feng, NPC memiliki stamina dan konsentrasi yang jauh lebih tinggi. Si Feng tidak ragu sejenak bahwa ksatria kuil bisa bertahan lebih lama darinya dalam pertempuran ketahanan. Ketika Si Feng mundur, dia segera menemukan hutan kecil pohon-pohon tinggi di dekat tepi peron. Itu seharusnya bekerja. Si Feng segera berjalan menuju hutan kecil. Tidak seperti pemain, NPC tidak pandai mengambil keuntungan dari lingkungan mereka. Fakta ini bahkan berlaku untuk NPC tier 4.
Jika dia menggunakan pohon-pohon untuk memblokir sebagian dari serangan Shrine Knight, dia akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk menangani kerusakan. Namun, begitu Si Feng meninggalkan area pusat platform, Shrine Knight menghentikan serangannya dan melompat mundur, menarik diri dari pertempuran. NPC kemudian berbalik dan berjalan kembali ke posisi semula. Sampah. Apakah ini nyata? Sistem tidak akan memberi aku kesempatan untuk menang? Si Feng terdiam ketika dia melihat kuil ksatria pulih ke kondisi aslinya. Jika dia tidak bisa bertarung di luar area pusat platform, dia tidak akan bisa memanfaatkan medan. Jika dia terus bertukar pukulan tanpa berpikir dengan Shrine Knight, dia akan melelahkan dirinya sendiri dan mati sebelum 3 jamnya habis. Mengapa cobaan ini sangat sulit meskipun itu adalah epic Shrine yang paling bawah? Si Feng merasakan gelombang frustrasi membasuhnya saat dia menatap Shrine Knight yang tidak bergerak. Apakah itu pemain atau NPC? Selama mereka mencapai Void Realm, mereka akan memiliki pemahaman yang jelas tentang gerakan di sekitar mereka. Selain itu, Shrine Knight bisa melakukan serangan yang hampir naluriah. Selain para ahli domain realm, Si Feng ragu bahwa ada yang mampu mengalahkan standar tempur kuil ksatria. Tentu saja, ada satu cara agar pemain Void Realm dapat mengalahkan NPC seperti Shrine Knight. Teknik tempur serangan tingkat lanjut. Tapi bahkan sekarang, Si Feng hanya mempelajari teknik tempur serangan dasar. Dia hanya mempelajari 2 teknik tempur tingkat lanjut, salah satunya adalah Void Steps, sementara yang lainnya adalah Orbit Sword. Void Steps adalah teknik gerak kaki, dan tidak efektif melawan Void Realm NPC dan pemain. Adapun Orbit Sword, itu terutama teknik pertempuran defensif. Itu tidak bisa dianggap sebagai teknik pertarungan ofensif sejati. Apakah menyerahkan satu-satunya pilihan aku? Si Feng mengambil waktu sejenak untuk mempertimbangkan situasinya. Tanpa bisa menggunakan keterampilan dan mantranya, dia telah kehilangan salah satu keunggulan utamanya. Dia tidak bisa menggunakan Water Soul atau Crystal of Souls yang telah dia hasilkan dengan Soul Orb untuk meningkatkan fokusnya. Tanpa opsi-opsi ini, dia tidak memiliki harapan untuk mengalahkan penjaga kuil. Jika ini terus berlarut-larut, ia hanya membuang-buang waktu yang berharga. Ketika Si Feng mencari tasnya untuk barang-barang yang mungkin membantunya, dia menemukan garis hitam besi. Periode pembatasan sudah berakhir, dan dia sekarang bisa menggunakan Bloodline. Untungnya, ini tidak dihitung sebagai barang terlarang. Betul, bagaimana aku bisa melupakan Bloodline? Si Feng tertawa ketika dia menatap Dark Iron Bloodline di tasnya. Saat dikonsumsi, Bloodlines meningkatkan peringkat kehidupan pemain. Ketika peringkat kehidupan pemain di domain dewa meningkat, setiap aspeknya ditingkatkan. Kecepatan reaksi, stamina, dan konsentrasi hanyalah beberapa dari aspek-aspek ini. Si Feng mengambil garis hitam besi dari tasnya. Melepaskan tutup botol kristal, ia mengkonsumsi cairan hitam pekat yang terkandung di dalamnya. Bab 1589 Kekuatan Bloodline yang menakutkan. Ketika Si Feng mengkonsumsi Dark Iron Bloodline, mana di dan di sekitar platform mulai berkumpul di sekitar tubuhnya. Tiba-tiba, 2 arai sihir 3 kali lipat muncul di atas dan di bawahnya. Sepertinya arai sihir telah membentuk penghalang, membungkus Si Feng. Mana di sekitarnya kemudian dituangkan ke dalam arai 3 kali lipat di atas Si Feng, dan rune emas, ilahi mulai mengelilingi tubuhnya. Saat rune ilahi lebih banyak muncul di sekitar Si Feng, auranya meningkat. Ketika rune ilahi menutupi Si Feng sepenuhnya, pilar cahaya keemasan muncul dari tubuh Si Feng dan melesat ke langit. Pilar emas memancarkan aura yang bahkan lebih kuat dari Shrine Knight. Beberapa detik kemudian, pilar cahaya mulai menghilang dan tenang kembali ke platform. Setelah platform kembali ke keadaan semula, Si Feng perlahan membuka matanya. Murid-muridnya yang sebelumnya hitam pekat sekarang berisi jejak perak. Sementara itu, auranya, yang biasanya ia tekan, meluap. Jika pemain biasa melihatnya sekarang, mereka akan menganggap bahwa Si Feng adalah seorang NPC, bukan pemain. Tidak hanya ia memancarkan aura yang mendominasi, tetapi tatapannya juga membawa dingin yang tak terlukiskan. Rasanya seolah-olah Si Feng bisa tetap tenang dan rasional, terlepas dari situasinya. Jadi, ini adalah kekuatan Bloodline besi hitam? Si Feng terkejut ketika dia mencoba memproses perubahan pada tubuhnya. Tidak ada keraguan bahwa dia sangat bersemangat, tetapi sebelum perasaan ini bisa mencapai puncaknya, gelombang ketenangan menyerang pikirannya, memberinya kedamaian instan. Bahkan persepsinya tentang lingkungannya telah berubah. Dia sebelumnya perlu mengalokasikan sebagian besar kekuatan mentalnya untuk memantau sekelilingnya jika dia ingin memahami gerakan di sekitarnya dengan akurat. Namun, meskipun hanya menginvestasikan sebagian kecil dari perhatiannya, dia sekarang bisa mendapatkan pemahaman akut tentang lingkungannya. Peningkatan ini telah melampaui harapan Si Feng. Setiap ahli yang mampu mencapai Void Realm di Gods Domain mampu memegang peringkat tinggi di Super Guild. Para ahli yang baru saja mencapai ranah Void masih harus fokus mengamati lingkungan mereka. Bahkan para ahli Void Realm veteran harus mengalokasikan cukup banyak kekuatan mental mereka untuk melakukannya. Namun, sekarang, Si Feng bahkan tidak perlu mengalokasikan setengah perhatiannya untuk mencapai hasil yang sama. Dorongan dari Dark Iron Bloodline benar-benar menakutkan. Ada batas kekuatan mental seseorang di dunia nyata dan di domain dewa. Tidak semua orang bisa melakukan banyak tugas. Namun, para ahli memiliki keterampilan ini. Tentu saja, mereka terbatas pada tugas-tugas sederhana ketika membagi perhatian mereka. Jika seorang ahli menghadapi masalah yang kompleks, mereka akan berjuang untuk melakukan banyak tugas.
Tak perlu dikatakan, mengamati setiap gerakan di lingkungan seseorang adalah tugas yang kompleks. Jika seorang ahli Void Realm hanya membutuhkan setengah dari fokus mereka untuk mengamati lingkungan mereka dan dapat mengalokasikan separuh lainnya untuk gerakan fisik, kekuatan tempur mereka akan melambung. Selain meningkatkan kapasitas mentalnya, mengkonsumsi Blood Iron Bloodline telah meningkatkan atribut dasar Si Feng. Kekuatannya meningkat 10%, agility 7%, endurance, vitality, dan intelligence 5%. Meskipun ini adalah perbaikan kecil, total atribut dasarnya akan meningkat secara eksponensial ketika ia mencapai tingkat dan tingkatan yang lebih tinggi. Setelah itu, Si Feng mengeksekusi beberapa tebasan di udara kosong. Saat dia melakukannya, pedangnya menghunus busur cahaya yang indah di depannya. Benar saja, Bloodline tidak hanya meningkatkan atribut dasar aku, tetapi juga meningkatkan kecepatan reaksi aku. Sebelum ini, waktu reaksi aku memuncak pada 0,1 detik. Sekarang, aku harus memuncak pada 0,08 detik. Garis keturunan benar-benar luar biasa. Tidak heran mengapa berbagai negara adidaya sangat putus asa dengan Bloodlines di masa lalu. Si Feng tidak bisa menahan desahnya yang sedih saat dia melihat bayangan sisa pedangnya yang tersisa. Meskipun itu hanya peningkatan 0,02 detik untuk waktu reaksinya, untuk sebagian besar pemain ahli, itu seperti perbedaan antara langit dan bumi. Biasanya, hanya ahli yang sangat berbakat yang bisa melewati batas 0,1 detik. Dia hanya mampu bereaksi, paling banyak, 10 kali dalam 1 detik di masa lalu. Tetapi sekarang dia bisa bereaksi 12 kali, dengan asumsi bahwa batas fisiknya bukan faktor dan lawan-lawannya hanya memiliki waktu reaksi puncak 0,1 detik. Dua reaksi tambahan akan memungkinkannya untuk mengungguli lawan-lawannya, benar-benar membuat mereka kewalahan. Seandainya dia mendapatkan garis darah dasar di kehidupan sebelumnya, dia bisa dengan mudah berhasil dengan promosi tier 4-nya, bahkan jika perkembangan awalnya kurang. Sayangnya, Bloodlines bahkan lebih jarang daripada item legendaris yang terfragmentasi dalam domain dewa. Setelah itu, Si Feng menghabiskan 10 menit berikutnya atau lebih terbiasa dengan perubahan baru. Pada saat dia puas, dia lebih dari bersemangat untuk melanjutkan pertempurannya dengan Shrine Knight. Segera setelah Si Feng memasuki kembali cincin pusat peron, Satria Kuil terbangun dan menuduhnya dengan pedang besar yang diangkat. Datang, biarkan aku menguji kekuatan Dark Iron Bloodline. Si Feng tidak bisa menahan senyum ketika Shrine Knight berlari ke arahnya. Dia segera maju untuk menemui NPC dalam pertempuran. Namun, kali ini, Si Feng tidak mengeksekusi Orbit Sword untuk menangkis serangan Kuil Knight yang hingar-bingar. Sebaliknya, ia membela diri dengan ayunan pedang yang normal. Saat pedang berbenturan, percikan dan dentang memenuhi platform sekali lagi. Meskipun Si Feng tidak bisa melakukan serangan secara naluriah seperti yang dilakukan Shrine Knight, dia bisa menebus serangan yang hilang dengan mengandalkan kecepatan reaksi superiornya. Saat Si Feng bertukar pukulan dengan kuil ksatria, dia secara bertahap menjadi nyaman dengan pembelaannya. Setelah 3 menit bertarung, dia beralih dari posisi pasif ke bertarung dengan Shrine Knight dengan pijakan yang sama. Selain itu, dia memiliki lebih banyak energi untuk disisihkan daripada yang dia miliki selama pertemuan sebelumnya saat dia mengeksekusi Void Steps untuk menghindari sebagian dari serangan Shrine Knight. The Shrine Knight, yang telah menunjukkan ekspresi acuh tak acuh sejauh ini, sekarang mengungkapkan keheranannya. Tampaknya ini adalah batas aku saat ini. Meskipun aku masih memiliki energi untuk disisihkan, aku belum menguasai teknik pertempuran yang cukup. Aku masih tidak bisa menunjukkan kekuatan penuh Bloodline. Aku harus mencari peluang untuk mempelajari teknik lebih lanjut nanti. Setelah bertarung dengan Shrine Knight untuk beberapa waktu, Si Feng sepenuhnya mengerti apa yang masih dia butuhkan. Sekarang setelah dia meninjau kekuatan dan kelemahannya, dia menyesuaikan ayunannya dan mulai mengeksekusi Orbit Sword. Setiap serangan dengan Swords Orbit hampir bersifat naluriah. Akibatnya, kecepatan tebasan Si Feng telah mencapai batasnya. Tiba-tiba, sayatan membelah kulit di bahu kuil ksatria. NPC HP turun sekitar 3000. Setelah potongan pertama, tidak butuh waktu lama untuk yang kedua, ketiga, dan keempat muncul juga. Karena lebih banyak luka memecah kulit kuil ksatria, HP-nya jatuh. Sebelum 10 menit berlalu, 1 juta HP NPC telah jatuh ke 0. NPC kemudian runtuh, berubah menjadi batu, dan hancur. Dalam sekejap mata, Si Feng sendirian di peron. Setelah kuil ksatria pergi, Si Feng bergerak maju untuk mengumpulkan hadiahnya. Untungnya, barang yang rusak ternyata adalah Dewa Kristal. Namun, ketika Si Feng memetik kristal-kristal dari penjara kristalnya, ia memperhatikan bahwa kristal-kristal memancarkan jauh lebih banyak kekuatan ilahi daripada yang pernah ia dapatkan sebelumnya. Kristal Dewa tingkat lanjut, ketika Si Feng memeriksa item itu, dia menyadari mengapa persidangan begitu menantang. Kekuatan dewa dalam dewa kristal tingkat lanjut jauh lebih padat daripada di kristal dewa biasa. Satu Advanced God Crystal setara dengan 2 kristal dewa biasa, dan tentu saja, itu tidak kalah berharga dari sepotong peralatan epik biasa. Sekarang, dia hanya membutuhkan satu lagi kristal-kristal untuk menghilangkan kekuatan misterius yang menekan armor disintegrasi. Sistem, selamat, kamu telah menyelesaikan uji coba kuil. Kamu sekarang memiliki 2 opsi. 1. Keluar dari kuil. 2. Tantang uji coba lain dengan biaya 1000 menit. Si Feng memilih opsi 2 tanpa ragu-ragu ketika melihat pemberitahuan sistem. Bagaimanapun, dia membutuhkan God Crystal yang lain.
Namun, kali ini persidangan jauh lebih sulit. Kuil Ksatria ini hanya mencapai alam air mengalir, dan sebagai hasilnya, dia mengalahkan NPC dengan sangat mudah. Setelah Si Feng mengamankan God Crystal ketiganya dari Epic Shrine, ia menerima pemberitahuan bahwa ia telah mencapai batas tantangannya untuk kuil epik dan diteleportasi keluar dari kuil tanpa memiliki suara dalam masalah ini. Bab 1590 Pengembalian Si Feng. Di luar Epic Shrine Si Feng sebelumnya masuk, ruang sebelum pintu kuil hancur. Sosok mulai muncul dari robekan spasial, dengan kikuk jatuh ke tanah. 3 tantangan adalah batasnya. Si Feng memberikan senyum pahit pada pintu Epic Shrine. KTT dunia ini benar-benar pelit. Dia berpikir bahwa dia bisa menantang persidangan Epic Shrine selama dia masih memiliki cukup waktu, tetapi tampaknya bukan itu masalahnya. Bahkan jika dia punya cukup waktu, dia hanya bisa memasukkan 3 kuil epik per kunjungan. Selain itu, ada 10 hari cooldown setelah dia menggunakan 3 perubahannya, yang hanya akan berkurang saat dia berada di KTT dunia dan memasukkan semua kuil epik. Tapi setelah memikirkan masalah itu, Si Feng merasa itu masuk akal. KTT dunia adalah tanah harta karun. Bahkan item legendaris terfragmentasi tersedia di sini, apalagi item epik. Ketika pemain mencapai level yang lebih tinggi, mereka akan tumbuh lebih kuat, dan pada gilirannya, mereka akan dapat memperoleh lebih banyak waktu dari tes masuk. Jika sistem mengizinkan pemain untuk mengunjungi kuil epik tanpa batas, mereka akan merusak ekonomi domain dewa. Itu hanya normal bagi sistem untuk membuat batasan. Pembatasan ini sangat penting ketika berhadapan dengan pemain yang menggunakan item khusus. Contohnya Si Feng Smolos Ring. Sementara pemain iblis harus menyelesaikan sejumlah besar pencarian langka dan menantang untuk mendapatkan hak kunjungan ke KTT dunia, Si Feng bisa saja berteleportasi di sini. Dengan cincin moloh, Si Feng harus menghadapi tantangan yang jauh lebih sedikit untuk mendapatkan harta karun KTT dunia. Lupakan, bagaimanapun, aku telah mencapai tujuan aku. Sudah saatnya aku kembali, Si Feng berpikir sambil menatap 3 dewa kristal di tasnya. Dia kemudian mengeluarkan gulir pengembalian kota Sungai Putih dan mengaktifkannya. Meskipun dia masih memiliki lebih dari cukup waktu untuk mengunjungi beberapa kuil emas gelap, dia telah menghabiskan cukup banyak waktu jauh dari benua domain dewa. Sekarang dia telah mencapai tujuannya, dan mendapatkan rejeki tak terduga, dia tidak punya alasan untuk berlama-lama di KTT dunia. Jauh lebih penting baginya untuk menyelesaikan pencarian Rekes the Disintegration Armor. Kalau tidak, dia harus berurusan dengan gangguan konstan dari orc bermutasi yang akan menargetkannya di ladang, membatasi gerakannya. Dengan kilatan cahaya, Si Feng menghilang dari KTT dunia. Kerajaan Star Moon, kota Sungai Putih. Ketika Si Feng membuka matanya, dia berdiri di Teleportation Hall White River City. Ketika Si Feng bergerak di sepanjang jalan-jalan kota, dia memperhatikan bahwa kota Sungai Putih memiliki lebih banyak pemain daripada beberapa hari yang lalu. Banyak pendatang baru adalah pemain dagang, dan banyak tim petualang terkenal telah melakukan perjalanan ke sini dari kerajaan dan kekaisaran lain. Level rata-rata pemain juga tampak meningkat. Sekarang, banyak pemain yang menjelajahi White River City telah mencapai level 45. Si Feng bahkan melihat level 46 dan 47 pemain independen. Selain itu, pemandangan para pemain di puncak Mons menjadi lebih umum di kota. Selama kunjungan terakhirnya, hanya pemain ahli yang memiliki Mons, tetapi sekarang, banyak pemain elit memiliki Mons mereka sendiri. Namun, dengan bertambahnya populasi pemain White River City, Si Feng menemukan beberapa pemain berjubah yang menonjol dari kerumunan. Apa yang membuat para pemain ini menonjol di mata Si Feng adalah minat mereka pada para pemain yang memakai emblem Guild Zero Wing. Niat membunuh akan muncul di mata mereka setiap kali mereka melihat anggota Zero Wing. Dari penampilannya, anggota Zero Wing juga mewaspadai para pemain berjubah ini. Rasanya seolah-olah perkelahian akan terjadi di antara mereka setiap saat. Ketika Si Feng merenungkan atmosfer baru yang aneh di kota ini, Aqua Rose menghubunginya. Ketua pemimpin, kamu akhirnya kembali. Aqua Rose tampak bersemangat ketika dia melihat wajah Si Feng. Apa yang terjadi di kota Sungai Putih? Kenapa aku merasa kota ini tercemar dengan niat membunuh? Si Feng bertanya sambil melirik ke sekelilingnya. Itu semua karena pemakaman Blackwater dan surga. Kira-kira 10 jam yang lalu, mereka menggandakan hadiah pada anggota guild kami. Sangat menggoda banyak pemain gelap dan mandiri dari kerajaan lain dan kerajaan untuk mengambil tindakan terhadap kami. Sekarang, semua orang memburu anggota guild kami. Beberapa bahkan menemukan peluang untuk menyerang ketika berada di White River City. Pada titik ini, pemain lain telah menyergap dan membunuh puluhan anggota inti kami. Aqua Rose menjelaskan tanpa daya. Sementara Si Feng telah pergi, pengeluaran Zero Wing telah tumbuh secara besar-besaran karena perang dengan Heavens Burial dan biaya konstruksi Zero Wing City. Zero Wing telah menghabiskan hampir semua koin yang diperolehnya dari Candlelight Trading Firm, Stone Forest Town, dan Zero Wing City dengan satu atau lain cara. Persekutuan tidak memiliki cara untuk mengimbangi karunia yang meningkat. Betapa dermawannya pemakaman Blackwater dan surga, Si Feng heran. Dengan menggandakan hadiah, masing-masing anggota normal Zero Wing bernilai 40 perak, sementara anggota elit bernilai 2 emas, dan membunuh anggota inti bisa mendapatkan pemain 20 emas. 20 emas? Bahkan mayoritas ahli domain dewa tidak mendapatkan 20 emas per hari, namun sekarang, orang bisa mendapatkan koin sebanyak itu dengan membunuh salah satu anggota inti Zero Wing.
Selain itu, pemain akan mendapatkan sepotong peralatan papan atas ketika mereka membunuh salah satu anggota inti ini. Tidak heran mengapa kerajaan dan kerajaan lain, pemain gelap telah mengarahkan pandangan mereka ke kota Sungai Putih. Lagi pula, kota Sungai Putih menampung anggota Zero Wing terbanyak. Selain itu, pemain kegelapan ini tidak akan memiliki kesempatan untuk menyerang di kota Hutan Batu atau kota Zero Wing. Tanpa persetujuan dari gubernur yang berkuasa, pemain tidak bisa mengenakan Black Cloaks di kota guild dan kota. Persekutuan yang berkuasa biasanya membunuh siapa saja yang mengenakan jubah hitam tanpa dampak apapun. Satu-satunya tempat di mana para pemain ini bisa menyerang adalah ladang dan kota Sungai Putih. Dari dua opsi, lebih mudah untuk menemukan anggota Zero Wing di kota. Meskipun berisiko untuk menyerang pemain lain di kota NPC, potensi keuntungannya sama tingginya. Pemain gelap yang tak terhitung jumlahnya dan independen akan bersedia mengambil risiko. Pemimpin kelompok, kita hampir kehabisan dana kelompok. Kami juga kehabisan senjata dan peralatan tingkat atas untuk diperdagangkan. Situasi ini telah membuat banyak teman kami kecewa. Kami benar-benar tidak mampu membiarkan situasi ini berlanjut. Mengapa kita tidak mengubah sedikit arah pengembangan persekutuan kita dan mengirim lebih banyak anggota ke Black Dragon dan Apocalypse Empires? Aqua Rose menyarankan. Meskipun Zero Wing menghasilkan banyak koin dari Stone Forest Town dan Zero Wing City, ada batasan berapa banyak peralatan tingkat atas yang bisa mereka beli. Selain itu, karena pertempuran terus-menerus dengan para ahli pemakaman surga dan Blackwater, kemampuan Zero Wing untuk mengumpulkan peralatan tingkat atas dan bahan langka dari tim Dungeons telah melemah. Jika ini bertahan, itu hanya masalah waktu sebelum Zero Wing hancur. Tidak, karena Burial dan Blackwater surga ingin meningkatkan karunia mereka, kami juga akan meningkatkan milik kami. Kita akan melihat siapa yang akan tetap berdiri pada akhirnya. Kata si Feng, menggelengkan kepalanya. Juga, beritahu melankolik dan minta dia menyiapkan materi ini untukku. Kumpulkan setiap forger lanjutan yang kita miliki, juga. Petik 2. Tetapi kami memiliki sisa modal yang sangat sedikit. Jika kami meningkatkan karunia kami akan kehabisan dana dengan sangat cepat, kata Aquaros cemas. Saat ini, dana darurat Zero Wing hanya berjumlah 22.000 emas. Ini bahkan termasuk uang sewa yang mereka terima dari para pemain di Zero Wing City. Jika mereka meningkatkan karunia anggota surga pemakaman, itu mungkin bahkan tidak bertahan 1 hari lagi. Jika Zero Wing tidak dapat membayar hadiah, reputasinya akan menderita. Bersantai, aku punya cara untuk mengatasi masalah uang. Buat pengumuman, si Feng hanya tersenyum menanggapi pertanyaan Aqua Rose. Dia kemudian memutus panggilan dan berjalan menuju Candlelight Trading Firm.